Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi kita dengan program klinik baca Al-Quran di aplikasi ummah. Mudah-mudahan di puasa ini saya berharap sahabat-sahabat ummah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga aktivitas ibadah yang sudah kita lakukan pada bulan puasa ini kira-kiranya semuanya menjadi amal-amal yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswatun hasanah kita, panutan dan contoh kita dalam segala hal. Semoga juga salawat tercurah kepada para sahabat, kerabat, dan para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kepada kita semuanya. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah membahas tentang surah An-Nas dengan Al-Falaq. Dalam surah Al-Falaq ada titik tekan di mana kita tidak boleh hasad kepada seseorang, kepada manusia yang lain. Tapi hadirin yang berbahagia, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam Nawawi mencantumkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis itu mengatakan bahwa la hasada illa fi isnaini. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Jadi pintu hasad itu tertutup buat manusia sejatinya. Namun Rasulullah SAW membolehkan dua hasad, dua iri. Kepada siapa sahabat-sahabat sekalian? Yang pertama, kepada orang yang ketika dia diberikan waktu senggangnya dihabiskan bersama Al-Quran. Boleh kita hasad, boleh kita iri dengan orang-orang semacam ini.
Yang kedua, kepada siapa? Yang kedua kata Rasulullah SAW, kepada orang yang Allah berikan keluasan rezeki. Tapi rezeki yang Allah berikan kepadanya, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh iri dan hasad dengan dua orang ini. Yang pertama, orang yang menghabiskan waktunya bersama Al-Quran. Lalu yang kedua, orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat ummah, kali ini kita akan kembali mempelajari tahsin masih seputar juz amma, yaitu hari ini kita insya Allah akan sama-sama belajar tentang surah Al-Ikhlas. Surah yang sering, yang amat dihafal oleh saudara-saudara kita dan umat muslim sejatinya. Lalu yang kedua kita akan membaca surah Al-Lahab. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tajwid surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Lahab. Sahabat-sahabat umat sekalian, ada salah seorang sahabat kita yang bernama Bapak Iwan Setiawan yang sudah mengirimkan video. Beliau sedang membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Lahab. Ya, sama-sama mari kita dengarkan dan kita simak, lalu kita berikan masukan. Ya, daripada kekurangan-kekurangan yang dibaca oleh Bapak sahabat ummah yang bernama Bapak Iwan Setiawan ini. Mari sama-sama kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Baik, sahabat-sahabat ummah sekalian, kita sudah mendengarkan video yang dikirimkan oleh sahabat ummah yang bernama Bapak Iwan. Ya, berbagai macam kekurangan kita review, dan sekali lagi reviewnya untuk kedepannya mudah-mudahan bacaan beliau semakin baik dan semakin bagus. Apa yang sudah dikirimkan, kami atas nama pengasuh daripada klinik baca Quran aplikasi Ummah mengucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih banyak kepada Bapak Iwan yang sudah mau berpartisipasi dalam acara ini. Semoga Allah lipatkan pahalanya kepada beliau. Baik, yang pertama beliau membaca bismillah pada huruf H di kata Ar-Rahman. Ya, ini masih kurang optimal kami dengar. Ya, di mana kekurangannya? Ya, huruf H itu punya sifat rokhawah, mengalir. Ya. Yang kedua, huruf H itu ya dihamas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rahman, Ar-Rahim. Ya, sama. Hamas dengan rokhwanya kurang. Ya, besok boleh dicoba lagi. Pak Iwan di rumah dilatih lagi ya untuk membaca basmalahnya. Mudah-mudahan semua sifat dan makhrajnya ya terpenuhi dengan optimal, terpenuhi dengan bagus. Ya, mudah-mudahan menjadi pahala tersendiri kalau kita membaca basmalahnya dengan optimal, sesuai dengan makhraj dengan sifatnya. Baik, di situ. Lalu untuk surat Al-Ikhlas ya, di sini awas, kami juga mewanti-wanti ya kepada sahabat-sahabat ummah di rumah yang membaca Al-Ikhlas itu ya, jangan sampai huruf waw yang berada pada kalimat huwa
qul huwa, ya, waw itu sifatnya istifal, tipis. Ya, jangan sampai ketika waw setelahnya ada lafzul jalalah, lantas wawnya terbaca menjadi tafkhim, menjadi tebal. Qul huwallah. Nah, seperti itu. Ya, qul huwallah. Ya. Jangan kita baca seperti itu. Ya, karena huruf waw terpengaruh dengan lafzul jalalah. Huruf waw sejatinya dia istifal, maka suaranya pun harus tipis. Jadi yang betul seperti apa? Qul huwallah. Huwa. Ya, mulut kita, bibir kita mencucu sedikit. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Ya, tuh. Lalu yang kedua, nah hampir kita lihat semuanya, ya, huruf qalqalahnya yang punya sifat qalqalah itu, ya, di belakang daripada setiap akhir ayat di surah Al-Ikhlas ini tidak terbaca dengan optimal. Ya, Allahus Samad, Allahus Samad, ya, kurang terbaca dengan optimal sampai akhirnya. Nanti kita akan bahas sama-sama tentang pengertian sifat huruf yang namanya qalqalah. Baik, beralih ke surat selanjutnya yaitu Al-Lahab, ya, atau surat Al-Masad, ya. Yang pertama lagi-lagi di surah Al-Masad atau surat Al-Lahab ini yang mesti menjadi perhatian khusus bagi kita adalah lafaz watab. Ya, watab itu di huruf qalqalah ada tasdid. Ya, ada tasdidnya itu di huruf ba. Ya. Nah, berarti kalau ada tasdidnya, qalqalahnya agak sedikit tertahan bunyinya. Tabbat yada abi lahabin watab. Watab. Jangan watab, ya. Langsung, tapi tertahan. Nanti akan kita bahas di akhir sesi setelah kita mendengarkan kawan-kawan atau sahabat-sahabat Umma mengirimkan videonya kepada kita. Ini. Lalu yang kedua, ya, kalimat ma'aghna. Ya, ini Pak Iwan, saudara sahabat Umma yang bernama Bapak Iwan ini membacanya hanya 2 harokat. Ya, ini jaiz munfasil, ya, mestinya terbaca dengan berapa harokat? 4 harokat, ya betul, dengan 4 harokat, ya. Tuh. Jadi Thariq Syatibiyah membacanya dengan 4 harokat, walaupun nanti ada yang membacanya dengan 2 harokat munfasil, tapi kita ambil yang 4 harokat. Baik. Lalu kata naron, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran, ya, tanwin bertemu dengan huruf dzal, ikhfa hakiki, ya, itu kurang, ya, tertahan, ya, kurang optimal itu, kurang tertahan sehingga ada hak guna yang tidak terpenuhi, ya. Jadi dalam ikhfa itu hakiki, ya, terdapat juga gunnah, ya. Sayasla naran, ya, tahan 2 harokat di situ Pak Iwan, ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bacaannya lebih baik lagi ke depan. Terus lanjut kalimat hamma, ham, ya, itu kemarin sudah kita ungkap, ya, mimnya bertasdid, ditahan dulu sampai suaranya, ya, porsinya menyeluruh keluar dari khoisum, pangkal hidung kita. Ya, mulut kita tertutup rapat. Ya, tidak ada keluar suara lewat mulut ketika mimnya musaddadah, ketika mimnya bertasdid. Tuh, kemarin kita ungkap, ya. Jadi kalau mim tertutup rapat, ya, maka suara murni, ya, ini disebut dengan idgham yang kamil, idgham yang lengkap dalam segi bahasa saja, ya. Idgham yang paling tinggi rankingnya, ya, rate-nya paling tinggi itu. Khoisum keluarnya, ya, makhrajnya. Tuh, hamma. Tuh, lagi di sini, ya. Lalu pada kalimat
ya hablum mim masad. Hab ya. Itu jadi membaca qalqalahnya jangan tertahan. Ya, apalagi ini qalqalahnya sukunnya ya, kan sukun aslian. Sukunnya asli ya. Hablum langsung saja. Ya, fi jidha hablum min masad. Ya. Baik, qalqalahnya pun dengan begitu demikian ya, kurang diperjelas pada akhir-akhir hayat di setiap surah Al-Lahab ini ya. Jadi demikian masukannya buat sahabat Ummah yang bernama Bapak Iwan Setiawan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk baca Al-Qur'annya lebih baik dan lebih bagus lagi ke depan. Jazakallah. Baik, sahabat-sahabat Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah berada di saluran ini ya sampai akhir nanti, dan semoga yang belum berpartisipasi untuk acara ini hanya mendengarkan saja, insya Allah pahalanya sebanding dengan yang sudah mengirimkan ya bacaannya melalui aplikasi Ummah. Baik, selanjutnya kita dengarkan kembali ada sahabat ya yang bernama Saudara Syarifuddin ya, sahabat Ummah yang bernama Saudara Syarifuddin mengirimkan bacaannya ya, kita dengar kembali dan kita simak, lantas kita coba untuk mendata apa saja kekurangan dari bacaan beliau ya, sama-sama kita sharing dan belajar di sini. Mudah-mudahan ini bisa membuat bacaan kita lebih bagus dan lebih baik lagi. Mari sama-sama kita simak video yang berikut ini dari sahabat Ummah yang bernama Syarifuddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan video yang dikirim oleh sahabat Ummah bernama Syarifuddin. Tentu ada beberapa kekurangan yang kita catat di sini, yang mudah-mudahan saudara atau sahabat Ummah yang bernama Syarifuddin sedang menyaksikan acara ini, dan ini bagian daripada apa yang sudah kami catat. Mudah-mudahan bisa menjadi bacaan Anda, Bapak Syarifuddin, sahabat Ummah, lebih baik lagi ke depan. Ya, apa yang sudah dibaca sungguh sangat baik sekali. Cuman ada beberapa kekurangan yang perlu ditingkatkan lagi kualitasnya agar bacaannya lebih sempurna dan lebih baik. Ya, yang pertama beliau membaca surah Al-Masad atau Al-Lahab terlebih dahulu. Ya, yang pertama kata di kalimat aghna ya, ma'au ya, ma'aghna itu ghainnya makhrajnya sudah tepat ya, tapi mungkin sifat hurufnya yang sedikit ya, kurang optimal. Ghain punya sifat isti'la ya, isti'la ya artinya pangkal lidahnya terangkat, au ya, au itu. Lalu pada kalimat hamma ya, lagi-lagi
saya katakan bahwa derajat gunnah yang paling tinggi, ya, top rankingnya adalah ketika mim dan nun ditasdid. Gitu. Ya, jadi sahabat-sahabat ummah ini tolong ya, kadang-kadang membaca gunnah yang berada di idgham kamil ya, itu terbaca dengan baik, tapi giliran membaca gunnah yang paling tinggi nilainya, rankingnya, yaitu gunnah mim dan nun yang bertasdid, ini agak sedikit kurang ya, padahal ini ranking yang paling tinggi gitu. Jadi tahan dulu, hammalatal hatab ya, 2 harokat ditahan gitu ya. Ini saja kekurangan Bapak sahabat ummah yang bernama Pak Saripudin ya. Yang pertama pada isti'la'nya ghain, ma'aghna anhu ya. Jadi ghainnya diberikan isti'la lagi gitu ya. Lalu pada huruf mim ditahan lagi ya, jangan terburu-buru. Oke. Ini catatannya. Lalu di surah Al-Ikhlas beliau membacanya sudah sangat baik nih ya. Tapi lagi-lagi karena mungkin fokus huruf wawunya istifal, huruf wawunya tipis dibacanya, sehingga lafzul jalalah yang harusnya terbaca dengan tafkhim ya, karena wawunya berbaris fathah, itu justru ya terbaca dengan tipis karena ngikut tadi ya, didominasi oleh wawu yang berbaris fathah gitu ya. Wawunya berbaris fathah ya, betul, wawunya tipis istifal, tapi Allahnya tetap harus diberikan lafzul jalalah ya, mufakhomah, tebal. Qul huwallah ya, huwanya tipis, Allahnya Allah kembali ya, mufakhomah, tebal. Lalu ya, kalimat lafzul jalalah ya, lafzul jalalahnya pada ayat kedua itu ya, berbaris fathah hamzanya ya, betul, hamzanya dibaca dengan tipis ya, dengan istifal. Tapi kembali Allahnya ini harus terbaca juga dengan mufakhomah, dengan tebal gitu. Jangan terseret dengan hamzah. Jadi tidak boleh saling terpengaruhi. Ya. Allah, tetap Allahus Samad. Ya, baca itu. Nah, ini mohon maaf, sahabat-sahabat umat sekalian, banyak sekali ya kita lihat pada kalimat takbir saja ketika sholat ya, itu banyak sekali huruf hamzah yang sudah ikut terbawa dengan tebalnya lafzul jalalah. Allah, Allah, Allahu Akbar. Nah, seorang jadi imam seperti itu ya, mestinya hamzahnya tipis. Allah, 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 Allah. Nah, seperti itu. Ini mungkin perbaikan ya, islah buat kita semuanya di sini yang masih takbir hamzahnya masih terbaca dengan tebal ya, karena terpengaruh dengan tadi lafzul jalalah yang terbaca dengan mufakhomah ya. Baik, di situ ya. Lalu sudah kol-kolahnya sedikit lagi diperbaiki ya, jangan sampai bunyinya condong ke e ya. Jadi kalau bisa itu bunyi kol-kolahnya dengan fathah ya, fathah yang murni gitu. Ahad, samad ya, seperti itu. Baik, saya kira cukup untuk review dan masukan buat sahabat ummah yang bernama Bapak Saripudin. Semoga masukan ini ya bisa membuat bacaan antum lebih baik lagi ke depan. Dan saya optimis sekali mendengar bacanya Bapak sahabat ummah Saripudin ini ya, mungkin ke depan beberapa saat lagi ya, beberapa bulan, kalau talakinya lebih bagus lagi ya, belajarnya lebih bagus lagi, insyaallah bacanya akan lebih indah dan lebih sempurna lagi. Sedang kita pelajari ini yaitu surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Lahab atau Al-Masad ini, semuanya di ujung-ujung ayatnya itu berkenaan dengan sifat huruf, yaitu hukum qalqalah. Nah, pada kesempatan setelah kita review 2 sahabat tadi, saudara
Saripudin dan saudara Iwan Setiawan dari sahabat Ummah, kita akan memperdalam ya sedikit pengetahuan kita tentang sifat huruf yang bernama qalqalah ini. Ya, baik. Secara qalqalah secara lugatan, secara bahasa ya, yaitu at-tahrik ya, bergerak atau pergerakan. Lalu yang kedua kata ulama at-tahrik wal ittirab ya, bergerak dan memantul gitu. Jadi ada suara pantulan ya ketika huruf itu dibaca karena sukun asli atau karena waqaf, maka dia ada pantulan ya. Sedangkan menurut istilah adalah bergeraknya lidah dengan huruf ketika mengucapkan huruf yang bersifat qalqalah sehingga terdengar suara getaran yang sungguh sangat kuat gitu ya. Tapi rekan-rekan sahabat-sahabat Ummah ini harus garis bawahi, tidak semua huruf ya mempunyai sifat qalqalah. Kemarin contoh ya, ketika kita bahas tentang surat Al-Fatihah ya, masih ada sahabat-sahabat mungkin yang ketika di kalimat al-maghdub itu menggunakan qalqalah ghainnya ya, terdengar suara pantulannya, tahriknya terdengar, ghairil maghdubi ya, mag ya. Padahal ghain sendiri tidak punya sifat yang namanya qalqalah ya. Baik. Apa saja yang di antara 29 huruf itu mempunyai sifat huruf qalqalah ya. Dalam kitab Hidayatul Qari dikatakan qalqalatun yajma'uha qutbu jadi bayyin lada waqfin wa saqnin tursyudi. Huruf qalqalah terhimpun dalam perkataan qutbu jadin ya, dirangkai dalam sebuah nazam, qaf, ta, bim, qaf, ta, ba, jim dan dal ya gitu. Bayyin lada waqfin, jelaskanlah ya ketika waqaf itu, wasaqnin, dan ketika dia sukun ya, ketika waqaf ataupun ketika sukun ya, tursudi, maka kamu niscaya akan mendapatkan petunjuk gitu. Sedangkan Ibnul Jazari, Al-Imam Ibnul Jazari ya, dalam matanya beliau mengatakan wa bayyinan muqalqalan insakana ya, wa in yakun fil waqfi kana abyana, dan jelaskanlah, bayinkanlah, jelaskanlah, nyatakanlah qalqalah itu jika berbaris sukun asli, dan jika terjadi pada waqaf sukun yang arid ya, pantulan itu lebih diperjelas gitu ya. Jadi menurut ulama-ulama ini qalqalah itu ya terdiri dari ada yang sukunnya asli, ada yang sukunnya arid atau sukunnya datang belakangan ya. Nah, setelah itu kita akan pelajari ya, setelah hurufnya kita ketahui qaf ya, ta, ba, jim dan dal ya, dalam nazam dikatakan qutbu jadin, tapi di luar yang sering kita dengar ya, ada yang dipermudah dengan baju di toko ya, sering kita dengar ini istilah ini. Qalqalah itu hurufnya apa aja, karena mungkin menyebut qutbu jadin itu susah, maka sebagian orang-orang menyebutnya dengan kata baju di toko ya, baju di toko ya, karena ini mau lebaran mungkin ya, kita sering ingat baju baru nih ya, jadi baju di toko. Nah hadirin sahabat-sahabat Ummah, qalqalah itu ternyata ada berbagai macam. Sebagaimana tadi dalam matan Ibnul Jazari, begitu juga dalam kitab Hidayatul Qari sudah dijelaskan oleh ulama. Ini kan kita perjelas ya. Anwa'ul qalqalah, macam-macam qalqalah ya. Qalqalah itu ada berapa macam? Rekan-rekan. Nah, pasti ada yang menjawabnya dengan 2. Ya, pasti ada yang menjawabnya dengan selain lebih dari 2 ya. Sepengetahuan kita memang dulu kita belajar bahwa qalqalah itu ada 2 ya.
Tapi di sini kita ungkap dalam kitab Hidayatul Qari, qalqalah itu dibagi menjadi 3. Ya, walaupun nanti sebagian ulama mengatakan bahwa qalqalah itu 2 macam. Tapi sini yang kita ambil 3. Ya. Yang pertama adalah qalqalah as-saghirah. Qalqalah yang kecil. Ya. Qalqalah saghirah, yaitu terjadi pada sukun asli ya karena wasal. Jadi bacaan kita wasal ada di antara huruf yang tadi kami sebutkan 5 tadi, qaf, lalu ta, ba, jim dan dal itu dalam keadaan sukun. Ya. Sukunnya sukun asli. Ya betul-betul sudah sukun huruf yang 5 tadi. Gitu. Yakni bunyi pantulannya tidak terputus yang terjadi pada satu gerakan saja. Ya. Contoh, kita lihat. Ya. Yaqta'u gitu. Ya, yaqta'u. Contoh yang kedua, ya. Yaqta'u. Ya. Contoh yang selanjutnya, ya. Yaj'alu, yadkhulu, ya, dan sebagainya, ya. Jika sukunnya asli, maka para ulama mengatakan ini disebut dengan qalqalah shaghirah. Qalqalah yang kecil. Lalu yang kedua, ya, disebut dengan qalqalah al-kabirah. Qalqalah yang besar, ya. Yang terjadi pada sukun karena waqaf. Ya, jadi sukun karena waqaf. Nah, maka ini yang disebut tadi saya katakan ada sukun asli, ada sukun yang arid, yang baru datang kemudian. Apa artinya? Bahwasannya pada huruf yang qalqalah itu dia tidak sukun, dia berbaris. Apakah dia domah, apakah fathah atau kasroh. Tapi karena kita waqaf, ya, maka sukun itu kan baru muncul kemudian, baru terjadi sukun. Ya. Inilah yang dimakan dengan sukun arid, ya, sukun yang baru datang kemudian. Nah, kalau seperti ini, maka yang pertama tugasnya, ya, pekerjaannya adalah yang pertama tadi iskanul huruf. Kita sukunkan dulu huruf tadi. Apakah dia berbaris domah, apakah dia berbaris fathah, apakah dia berbaris kasroh. Gitu, ya. Lalu setelah itu dipantulkan. Ya, dipantulkan. Kalau tadi yang pertama yang sudah kita bahas, qalqalah as-saghirah, itu gerakannya cuma 1. Karena sukunnya sudah asli, kita hanya memantulkan saja. Ya. Tapi pada qalqalah yang kedua ini disebut dengan qalqalah al-kabirah, ya, maka pekerjaan kita 2. Yang pertama mensukunkan huruf yang tadi masih berbaris, apakah fathah, dhamma atau kasroh. Lalu yang kedua, lalu memantulkan bacaan tersebut. Ya. Nah, kita lihat contoh yang kita baca. Qul huwallahu ahad. Ya. Ahad di situ tanwin, lantas kita sukunkan, ya. Tanwin lantas kita sukunkan, ya. Itu berarti 2 tugasnya, mensukunkan, ya, lalu mengqalqalahkan. Ini muhito, ya, muhito. Aslinya muhitun aslinya, ya. Kita sukunkan belakangnya huruf ta, lalu kita qalqalahkan. Inilah yang membedakan antara qalqalah shaghirah dengan qalqalah kabirah. Ya, ini jamaah sahabat-sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus al-buruj. Al-buruj. Aslinya al-buruju. Ya. Lalu yang kedua as-sujud. Ya, aslinya dhammah. Lantas kita qalqalahkan, sukunkan dia as-sujud. Ya, baik. Ya, seperti tadi yang Al-Fakir bilang bahwa ada yang berpendapat 2 qalqalah itu, ada yang berpendapat 3. Kita ambil sekarang yang 3. Satu lagi qalqalah apa ya kalau begitu? Nah, setelah qalqalah shaghirah sudah, qalqalah kabirah sudah, oh ternyata ada lagi. Ya, satu lagi ya disebut dengan akbarul qalqalah. Ya. Yaitu qalqalah yang besar, yang lebih besar, ya. Terjadi karena sukun waqaf. Ya, berarti sukunnya sukun arid, sukun yang datang kemudian.
Lalu pada huruf-huruf qalqalah tersebut yang tadi sukunnya arid itu terdapat siddah, ya. Terdapat tasydid. Gitu, ya. Dan ini sebagaimana bacaan yang kita baca dalam surat Al-Lahab ayat pertama itu. Ya, makanya ini sangat penting ya kita bahas tentang qalqalah. Ya, mulai dari surat Al-Falaq, lalu surat Al-Ikhlas, lalu surat Al-Lahab, sama pun demikian semuanya syarat di belakang ujung-ujung ayat itu dengan qalqalah. Ya. Nah, ini jika kita berhenti pada bacaan ya karena kita wakaf di situ, lantas hurufnya huruf yang bersifat qalqalah. Ya, sukunnya sukun arid, lalu yang ketiganya ada tasydid. Nah, berarti kalau ditinjau ada 3. Yang pertama iskal huruf. Kita mensukunkan huruf tadi, ya. Lalu yang kedua kita menahan sejenak. Ya, karena huruf itu double, huruf itu 2. Ya. Setelah itu baru kita qalqalahkan. Ini kenapa disebut dengan akbarul qalqalah. Gitu. Ya, kita lihat contohnya. Tadi, ya. Tabbat yada abi lahabin watab. Watab, ya. Sebentar dulu kita tahan, jangan langsung watab, bukan. Watab, ya. Keluarnya belakangan karena kita membuat jedah seakan-akan ada huruf ba lagi yang keluar. Baru setelah itu kita qalqalahkan. Ya. Lalu contoh yang lain, ya. Wal hajj, ya, wal hajj, wal hajj, ya. Setelah itu baru keluar qalqalahnya, ya. Nah, baik, ya. Jadi 3 qalqalah yang kita bahas pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa dipahami. Qalqalah shaghirah, qalqalah kabirah, dan akbarul qalqalah. Gitu. Sahabat-sahabat umat sekalian, ada hal yang perlu diperhatikan dalam kitab Hilyatul Tilawah, ya, yang perlu diperhatikan ketika seseorang mengqalqalahkan bunyi qalqalah. Ya, yang pertama itu tidak boleh menutup bunyi qalqalah dengan huruf hamzah seakan-akan. Ya, catatan pentingnya seakan-akan ya tertutup dengan huruf hamzah sukun. Ya. Contohnya ya. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ya. Seakan-akan di belakangnya ada huruf hamzah. Ahad. Bukan ahad. Ya gitu. Lalu yang kedua, kadang terbaca qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Seakan-akan ada huruf bunyi hamzah, ya, ada bunyi huruf hamzah di belakang qalqalah. Watab, ya. Samad, samad, ya, samad, samad, ya, seperti itu. Ini yang pertama, ya, yang mesti diperhatikan. Itu. Yang kedua, ya, jangan terjadi skat, ya, jangan terjadi fasal, ya, ketika membaca huruf qalqalah. Oh, ini karena qalqalahnya shaghirah, ya, qalqalahnya kecil, maka pantulannya pun harus dikasih jeda, tidak seperti itu, ya. Hablum, jangan hablum, tidak seperti itu, tapi langsung fi jidha hablum min masad, ya. Yang kedua, tidak memberikan jedah atau memberikan fasal, ya. Lalu yang ketiga, itu jangan memanjangkan huruf qalqalah. Ya, jangan memanjangkan bunyi huruf qalqalah. Qul huwallahu ahad, ahad, ya, seperti itu. Ya, banyak yang mesti kita perbaiki dalam membunyikan huruf qalqalah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada apa yang dikatakan dalam kitab Hilyatul Tilawah. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan ummah setelah kita bahas tentang urgensi qalqalah, ya, dalam membaca Al-Quran. Baik sahabat-sahabat ummah yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung kajian kita kali ini
saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang suratul Ikhlas, di mana dalam banyak tafsir dikatakan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat surat Al-Ikhlas ini. Di sebagian tafsir mengatakan bahwa diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa suatu saat orang-orang musyrik itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya, apa kata mereka? Ya Rasulullah, ya, tunjukkan kepada kami siapa nasab Tuhanmu. Ya. Jadi sebagian riwayat yang lain mengatakan kalau orang Majusi menyembah api, lantas kalau orang Yahudi menganggap Uzair ibnullah, anaknya Allah, lantas kalau orang Nasrani mengatakan ya Isa putra Maryam adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang musyrik pun dengan bangga mengatakan Tuhan kami berhala, jelas nasabnya. Gitu. Ya. Sehingga orang-orang musyrik berkata, mana nasab ketuhananmu ya Muhammad? Tuhan kamu itu punya turunan, punya nasab enggak? Ya. Maka Rasulullah SAW ya membaca surat ini, suratul Ikhlas. Sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fadilah suratul Ikhlas. Ada cerita yang menarik ya, ketika sahabat dalam sebuah peperangan itu mengimami sholat. Ya, ketika mengimami sholat, jadi tunjuk sebagai imam. Apa yang dilakukan? Ternyata sahabat ini membuka bacaannya dengan suratul Ikhlas dan kadang-kadang menutupnya juga dengan suratul Ikhlas. Seakan-akan dia tidak punya hafalan yang lain, seakan-akan dia tidak punya surah yang lain. Ya, yang diperdengarkan hanya suratul Ikhlas saja. Lalu ada sahabat yang lain pergi mengadu kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana seorang sahabat yang selalu ketika mengimami membaca suratul Ikhlas saja. Ya, lantas Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk bertanya, apa maksudnya? Kenapa baca surat Al-Ikhlas terus? Gitu. Mungkin kita berhusnudzon para sahabat ummah. Kalau di tengah-tengah kita ada yang mungkin bacanya surat Al-Ikhlas terus setiap sholat, ya mungkin mengamalkan apa yang tertera dalam hadis ini. Ya, maka sahabat ini menjawab, ya, aku senang membaca surat Al-Ikhlas, ya, karena di dalamnya memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, akhbiru anna Allah Ta'ala yuhibbu. Ya, katakan kepada seorang sahabat itu yang selalu membaca surat Al-Ikhlas bahwasannya Allah cinta dengan dia. Ini fadilah karena terus membaca suratul Ikhlas. Lalu ada lagi hadirin sahabat ummah yang berbahagia. Ya, ketika adalah seorang sahabat yang ditunjuk menjadi seorang imam di Masjid Quba. Lantas bacaannya tadi sama seperti sahabat yang pertama kita ceritakan, selalu saja membaca suratul Ikhlas. Ya, sehingga jamaah yang lain mengatakan, kenapa Anda membaca suratul Ikhlas terus? Gitu. Apakah nggak ada hafalan yang lain? Ya kan? Tapi sahabat ini bilang, ya, aku senang membaca suratul Ikhlas. Ya. Kalau ada perkara yang lain, silahkan. Perkara imam ini aku serahkan kepada kalian. Nah, sama pun demikian jawaban Rasulullah SAW dengan sahabat ini. Ya, karena kecintaannya kepada suratul Ikhlas. Hubbuk iyyaha adkhalakal jannah. Ya, cintamu kepada suratul Ikhlas membuat engkau dimasukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Sahabat-sahabat ummah sekalian, begitu fadilahnya sangat besar membaca suratul Ikhlas ini. Sehingga kalau kita mau membaca suratul Ikhlas, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah akan mengabulkan pinta kita. Doa yang sering kita bacakan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan menyatakan bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau yang berhak diibadahi, yang maha kuasa, yang seluruh orang dan hamba-hamba bergantung kepadamu,
yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW, hadirin? Wallazi nafsi biyadihi laqad sa'ala bi asma'ihil a'zam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ia telah meminta kepadanya dengan nama-namanya yang sungguh sangat agung, yang sangat besar. Allazi idza su'ila bihi a'ta. Apabila engkau meminta dengan mengatasnamakan tadi bi asma'ihil a'zam, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar, a'ta, maka Allah akan berikan. Wa idza du'iya bihi ajaba. Dan apabila dia berdoa dengan menggunakan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan. Dan saya yakin sahabat-sahabat ummah sudah mengamalkan doa ini. Ketika kita berangkat ke tidur pun, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kita membaca suratul Ikhlas, membaca suratul Falaq, membaca suratul Nas. Lalu beliau menegakkan tangannya, lantas meniup keduanya, membasuh dari tangannya sampai membasuh, mohon maaf, dari kepalanya sampai ke wajahnya, terus sampai ke seluruh tubuhnya. Ya, dijaga Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita sampai di sini dulu. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf apabila terjadi banyak kekhilafan dan kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu besok. Sampai jumpa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.